Berlatar pada abad ke-19, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria asal Asia bernama Jackie yang baru saja mencuri sesuatu dari Bank Inggris, di mana dia dikejar oleh sekelompok petugas setempat sehingga membuat Jackie harus nyumput di sana-sini dan berhasil lolos untuk sementara waktu. Dia bernama Phileas Fogg, seorang ilmuwan sekaligus inventor alias penemu yang kebetulan sedang melakukan eksperimen terhadap alat terbang ciptaannya, di mana semua pelayan lamanya telah mengundurkan diri akibat muak terus-terusan dijadikan kelinci percobaan. Sehingga ketika Jackie sedang terdesak oleh kejaran para petugas, dia pun mengajukan dirinya untuk menjadi pelayan baru Fogg dalam percobaan alat terbangnya tersebut. What is it? We've done it! There's my valet! Look out! Dan ya, Jackie nyaris saja tikus ruk dan kehilangan nyawa akibat eksperimen sembrono ini. Namun yang lebih Jackie khawatirkan adalah para petugas yang terus saja mengejarnya. Namun beruntung, dia berhasil lolos setelah dirinya resmi dijadikan pelayan baru oleh si Phileas Fogg ini. With you as my brave valet, No. I take the job. Beralih ke gedung Royal Academy yang menjadi tempat berkumpulnya para orang pintar, ilmuwan, dan jenius pada zamannya, di mana Royal Academy sendiri saat ini dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Lord Kevin yang dikenal memiliki watak keras, so paling jenius, si paling beradab, si paling modern, si paling mengerti isi hati seseorang, si paling setia terhadap pasangan, padahal masih suka whatsappan dengan mantan, dan DM-DM-an dengan mbak-mbak yang suka nawarin slot. Lord Kevin merasa paling hebat di antara yang lain, yang ketika mendengar kabar tentang pencurian di Bank Inggris, Lord Kevin pun seketika murka dan langsung memanggil seseorang untuk mengatasi masalah ini. My stolen jade bonus! The Bank of England was impenetrable. Please, not the quills! Please contact General Fang and inform her. Ternyata yang dicuri oleh Jackie dari Bank Inggris adalah sebuah patung kecil bernama Jet Buddha yang dianggap sebagai warisan berharga milik desa kecilnya, di mana Jet Buddha itu sendiri telah dicuri oleh seorang jenderal jahat bernama Jenderal Fang. Ini orangnya, dan menjualnya kepada Lord Kevin dengan harga tinggi, sehingga secara teknis Jackie bukan mencuri patungnya, melainkan hanya mengambil kembali apa yang sudah menjadi hak milik desanya. Until the Jade Buddha is back in my possession. No British military assistance whatsoever. My agents will retrieve the jade. Kembali ke Jackie yang sedang diajak berkeliling oleh Mr. Fogg, di mana Jackie ditunjukkan berbagai hal modern yang jarang ditemui pada zamannya. Salah satunya adalah lampu bohlam yang bisa menyala berkat listrik yang dihasilkan dari kincir yang dipasang di rumahnya. Dan yang paling luar biasa adalah mesin terbang yang masih dalam proyek penelitian, di mana Mr. Fogg yakin bahwa suatu saat nanti umat manusia bisa terbang seperti burung kapinis dan bisa bepergian jauh dalam waktu yang relatif singkat. It's a flying machine. One day it will transport people through the air. Sebagai seorang inventor dan visioner, Mr. Fogg pun pergi ke gedung Royal Academy menggunakan sepatu roda ciptaannya. Dan bisa jadi, itu adalah sepatu roda pertama kali yang pernah dibuat. Mr. Fogg adalah salah satu anggota Royal Academy tapi sering dipandang sebelah mata, karena Lord Kevin dan para orang pintar di sana menganggap jika semua penemuan Mr. Fogg kebanyakan tidak bermanfaat. Lord Kevin merasa jika mereka sudah dalam masa kejayaan, berada di puncak di mana semua penemuan berharga telah ditemukan, tanpa sadar jika untuk menanak nasi saja mereka masih mirun sene. Mirun sene itu artinya menghasilkan api dari kayu. Padahal jika dia hidup di zaman kita sekarang, dia mungkin akan terkejut karena teknologi terus berkembang. Penemuan-penemuan canggih dan modern terus ditemukan, kecerdasan buatan, drone, robot, smartphone, mobil listrik, bahkan orang-orang di zaman kita saat ini bisa mendadak terkenal hanya dengan joget-joget di depan kamera ponsel. We live in a golden age, Fogg. Topik pun beralih ke patung Jet Buddha yang dicuri dari Bank Inggris, yang mana dari kabar yang beredar, pelakunya merupakan pria Asia yang langsung membuat Jackie terdiam dan kepanikan, di mana Jackie melihat sebuah kesempatan emas ketika orang-orang di Royal Academy ini memiliki sebuah tradisi atau kebiasaan untuk mendengar kabar dari mulut ke mulut tanpa mengetahui sumbernya dari mana.
sehingga Jackie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat berita palsu dengan mengatakan bahwa pelakunya adalah orang Norwegia yang memiliki rambut berwarna pirang. No, actually. With very tiny feet. Berhasil dengan berita palsu barusan, Jackie pun terbesit sebuah ide brilian untuk dirinya bisa pulang ke Cina tanpa harus susulumputan alias sembunyi-sembunyi, di mana Jackie kembali membuat berita palsu yang bersifat provokatif dengan menantang Mr. Fogg untuk bisa menangkap si pencuri sekaligus mengambil patung Jet Buddha tersebut. You circumnavigate the world. That would be a fruitless. You coward. Admit it. Awalnya Mr. Fogg menolak tantangan untuk menangkap si pelaku, tetapi ketika Lord Kevin dan para anggota menertawakannya dan mengejeknya dengan sebutan ilmuwan tak berguna, disitulah Mr. Fogg seketika emosi dan menantang balik Lord Kevin bahwa apabila dia berhasil membawa kembali patung Jet Buddha dalam waktu 80 hari, maka Lord Kevin harus menyerahkan jabatan Ketua Royal Academy kepada Mr. Fogg sebagai gantinya. Your position as head of the Royal Academy. Sama-sama gengsi karena ditantang balik, Lord Kevin pun menyetujui challenge tersebut dan apabila Mr. Fogg gagal, maka dia akan dikeluarkan dari Royal Academy dan akan diasingkan ke negeri Wakanda. Circumnavigate the globe. And if he cannot, foreign eyesore he calls a laboratory. I'll take your wager. Nothing. This is going to be rather You amusing. won't remember your amusements, Lord Kelvin. I've travelled around the world in... Tiba di rumah, Mr. Fogg pun seketika menjadi stres sendiri karena sebenarnya dia tidak benar-benar bernyali untuk melakukan perjalanan dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan, apalagi mengambil patung Jet Buddha yang bentuknya sendiri dia tidak tahu persis seperti apa. Sehingga Jackie yang tak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa pulang kembali ke Cina pun terus menyemangati Mr. Fogg dengan mengatakan bahwa dia siap untuk menemani kemana Mr. Fogg pergi dan akan berupaya sekuat tenaga untuk menemukan patung Jet Buddha tersebut. That will help you make it around the world in I really believe we can succeed. Yes. Dengan menggunakan mobil bertenaga mesin ciptaannya, Mr. Fogg dan Jackie pun akan memulai perjalanan jauhnya, yang di situ mereka berdua langsung ditilang oleh seorang polisi bernama Samsul yang merasa bahwa Mr. Fogg sudah melanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan kendaraan yang tidak lazim, karena menurut undang-undang pada zaman itu, kendaraan yang digunakan haruslah bertenaga kuda atau menggunakan binatang berkaki empat, di mana si polisi tak sengaja memegang knalpot panas yang membuatnya harus gogoakan dan tiba-tiba That's hot. tak ingin membiarkan Mr. Fogg menang, Lord Kevin yang culas dan licik pun meminta anak buahnya untuk menghubungi seorang perwira polisi yang korup untuk mengawasi Mr. Fogg. Sama halnya dengan Jenderal Fang yang mendengar kabar tentang pelayan Mr. Fogg yang merupakan orang Cina. Dia menyuruh antek-anteknya untuk ikuti Fogg kalau perlu bunuh dia apabila sudah mendapatkan patung Jet Buddha-nya. Hari kedua, mereka akhirnya tiba di Paris, Prancis, yang di situ mereka berdua akan naik kereta. Sebagai seorang pelayan, Jackie dituntut untuk bisa berbahasa Prancis untuk bisa mendapatkan tiket kereta. Yang di situ dia secara tak sengaja menyadari jika antek-anteknya Jenderal Fang sedang mengawasinya dari kejauhan. Sehingga Jackie lagi-lagi mengelabui Fogg untuk mendatangi sebuah pameran karya seni dengan gambar lampu bohlam dan mengatakan bahwa itu adalah pameran ilmiah yang akan dihadiri oleh idola Mr. Fogg, yaitu sang pelopor terkenal Thomas Edison. Eddie Thomason will be showing his new invention. What a chance for you to meet another great inventor. Tiba di pameran, Mr. Fogg langsung menyadari jika ini adalah pameran karya seni. Namun perhatiannya langsung terdistrek saat melihat lukisan pria sedang terbang seperti burung, di mana lukisan itu dibuat oleh seorang pelukis amatir bernama Monique. Ini parasnya, hingga mereka berdua terlibat perbincangan yang cukup mendalam. Feel something of naked man. The flying. Jackie sendiri masih kepanikan dengan antek-anteknya Jenderal Fang, di mana dia berupaya untuk tetap membuat situasi tetap tenang dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari Thomas Alva Edison dengan bantuan beberapa warga lokal yang ada di sana. This way. Thank you.
Monique sendiri mengungkapkan kekesalannya dengan profesi ini karena dirinya merasa terkekang oleh pemilik galeri yang membatasi kebebasannya untuk berimajinasi. Sementara Jackie sendiri masih sibuk bertarung ala Jackie Chan yang secara tak sengaja menghasilkan sebuah lukisan yang cukup lumayan. Saat itulah Monique mengajak Jackie dan Fogg kabur melalui jalan rahasia. Yang sesampainya di luar, Monique meminta Fogg untuk mengajaknya dalam perjalanan mengelilingi dunia ini. Setelah merasa bahwa dia perlu sebuah petualangan untuk mencari inspirasi. Yang ketika Jackie melihat para penjahat masih belum mau menyerah, dia pun menemukan ide brilian untuk kabur sejauh mungkin menggunakan balon udara yang ada di taman kota. To get us back on schedule. Outstanding. Passepartout! Please, Mr. Rossiter. Masalah selalu saja muncul di waktu yang tidak tepat ketika tas milik Fogg tak sengaja terbawa oleh seorang nenek-nenek, sehingga Jackie terpaksa harus turun lagi untuk mengambil tas tersebut. Lady! My bag! No, that's not your bag. Mr. Fogg! Setelah tasnya berhasil didapatkan, Jackie kembali harus menghadapi para penjahat yang terus saja mengejarnya, termasuk si nenek-nenek yang ikutan melompati dinding dan terjatuh dengan cukup mengkarunyakan. Beruntung tasnya berhasil dikembalikan, tetapi Jackie lagi-lagi harus menghadapi rintangan saat seorang ibu dan anaknya hampir tewas akibat kebakaran dan celana Jackie yang menyangkut pada patung besar yang ada di tengah kota. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya berhasil mendarat dan sekarang sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api, di mana Monique mulai mencurigai Jackie yang selama ini telah membohongi Mr. Fogg dan mengancam akan membongkarnya apabila Jackie tidak menceritakannya. Sehingga Jackie pun akhirnya menunjukkan patung jet Buddha yang merupakan benda keramat yang ada di desanya. Jenderal Fang yang jahat telah mencuri jet Buddha ini untuk dijual kepada Lord Kevin dan dijadikan barang antik yang disimpan di Bank Inggris. Sehingga Jackie mencoba untuk membuat Monique mengerti bahwa semua ini Jackie lakukan tidak lebih dari hanya mengambil kembali apa yang sudah menjadi hak milik desanya. Very secret object was stolen from our particular bank. The J Buddha has protected my people. Ketika Jackie sedang di dapur, muncullah si Samsul, utusan Lord Kevin, yang ternyata adalah polisi yang sempat menilang mobil milik Mr. Fogg, di mana Jackie berhasil mengatasinya dengan cukup mudah dengan cara membiarkannya jatuh keluar dari kereta api ini. 10 hari berlalu, mereka bertiga pun sampai di Istanbul, Turki, dan langsung dicegat oleh pasukan pangeran Turki yang mengundang mereka untuk datang ke istana. Yang alangkah terkejutnya mereka bertiga saat melihat jika pangeran Turki ini ternyata sangat mirip sekali dengan Arnold Schwarzenegger alias si Terminator. Padahal memang dia. Pangeran pun ujuk-ujuk pamer dan menunjukkan patung dirinya yang dibuat oleh seorang seniman terkenal, di mana patung tersebut dianggap sangat berharga dan tak ternilai harganya untuk seorang pangeran ini. It's a sculpture of you. I've never seen a more beautiful. Mereka bertiga pun disuguhkan hangatnya kebaikan seorang pangeran yang sudah mengetahui jika Fogg sedang dalam perjalanan mengelilingi dunia, di mana kabar itu sendiri dia dapatkan dari orang-orang yang memang beritanya sudah tersebar kemana-mana tentang seorang penemu yang berkeliling dunia dalam waktu 80 hari. Namun tujuan pangeran mengundang mereka ke istana ternyata adalah untuk memperistri Monique yang dianggap sebagai wanita tercantik yang pernah dia temui dalam hidupnya. The way your face illuminates. The gentlemen are free to go, but Miss Leroy... Be my wife. You have 7 wives? Fogg dan Jackie pun dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, sementara Monique akan tetap berada di istana untuk dijadikan pamajikan, di mana Jackie dan Fogg pun tiba-tiba bereaksi spontan dengan mengancam akan merusak patung berharganya apabila pangeran tidak membiarkan Monique pergi. Anything but my statue. All of you, drop your weapons. Let's go, come on. It's completely intact.
Berdasarkan informasi dari si polisi korup, Lord Kevin pun akhirnya mengetahui jika pelayan Fogg alias Jackie adalah pelaku yang sudah mencuri patung Jet Budanya, sehingga beliau pun mengutus pasukannya untuk melakukan pengejaran yang setelah 20 hari berlalu, pasukan Lord Kevin pun akhirnya tiba di India tepat saat Fogg dan kawan-kawan juga sampai di sana. Sehingga terjadilah sedikit ketegangan dan pertarungan kecil-kecilan, namun mereka bertiga berhasil lolos tanpa kurang satu apapun. Stay calm. Just act like a lady. Hand over to Jade Buddha. Selesai dengan pasukan Lord Kevin, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke Cina. Dan selama 42 hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di desa tempat tinggal Jackie, tanpa Mr. Fogg mengetahui jika inilah tujuan utama perjalanan ini. Jackie pun disambut baik oleh penduduk desa seolah mereka mengenalnya. Padahal memang iya, yang karena Fogg tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia pun hanya iya-iya dan manut-manut saja dengan sambutan yang diberikan oleh semua penduduk desa. Saat akan istirahat di kamar Jackie itulah, Fogg tak sengaja menemukan surat yang sempat dikirim Jackie untuk kedua orang tuanya, yang tulisan tersebut kebetulan ada terjemahannya, yang pada akhirnya Jackie pun harus jujur tentang siapa dirinya dan apa tujuan dia yang sebenarnya. Mr. Fogg, I was going to tell you. This is your family. It is Lao Sing. You robbed the Bank of England? But for the Jade Buddha, it was stolen. This was his only way to get home. You knew about this? You have both used me. Disitulah Fogg benar-benar merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi sendirian, melanjutkan perjalanan pulang menuju Inggris, yang ketika Jackie akan menyusul, tiba-tiba... Relatives, I suppose. Ya, mereka bertiga tidak termasuk satu orang warga yang kebetulan sedang dihukum gara-gara suka kencing di depan umum pun ditangkap dan dikurung di tengah lapang. Di mana aksi ini merupakan ulah dari kelompok bernama Kalajengking Hitam alias The Scorpion King yang merupakan utusan Jenderal Fang. Di mana saat ketua kelompok mengancam akan membunuh ketiganya, Jackie pun bersedia memberikan patung Jet Budanya apabila si ketua mau melakukan duel 1 lawan 1 melawan dirinya. Let's see how ferocious you really are. Faktanya, Jackie pun dicurangi oleh si ketua ketika pasukannya ikut membantu dalam pertarungan. Yang ketika Jackie sedang dibuat kewalahan, muncullah kelompok Ten Tigers yang dipimpin oleh sang legenda Wong Fei Hung yang langsung membantu Jackie menghabisi mereka semua. Ten Tigers. Si ketua yang sudah tak berdaya pun dengan sportif mengakui kekalahannya dan mau pergi dari desa ini secara baik-baik. Sementara Fogg dan Monique pun cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika Jackie adalah satu dari 10 Ten Tigers yang melegenda, yang memang bertugas untuk melindungi Jet Buddha yang ada di desa ini. These are my brothers and sister. The legend was true. Setelah sebuah selesai, Fogg yang masih merasa sakit hati telah dibohongi pun memilih untuk mengelilingi dunia sendirian, di mana dia mengaku sudah punya pelayan baru yang lebih worth it dan bisa diandalkan, yaitu si pria yang dihukum gara-gara suka kencing di depan umum, yang baru saja dibicarakan dia sudah dibawa oleh pihak keamanan setempat, sehingga Fogg nampaknya harus benar-benar sendirian dalam melanjutkan petualangan ini.
Hari ke-61, Fox yang penuh percaya diri pun akhirnya tiba di kota paling modern dan paling maju saat itu, yakni kota San Francisco. Modern sih modern, tetapi semakin modern suatu tempat, semakin pintarlah orang-orangnya yang ada di tempat tersebut. Yang hal itu terbukti ketika Fox tertipu dan dirampok oleh seorang wanita cantik di jalanan. Yang alhasil, baru 3 hari berada di kota ini, Fox sudah menjadi seorang gelandangan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Arms for the poor. Arms? It's money you need. Beruntung Jackie dan Monique menyusul setelah keduanya tidak yakin dengan Fox yang manja bisa bertahan hidup sendirian di luar sana. Sehingga ketiganya pun melanjutkan perjalanan dan tepat pada hari ke-66, ketiganya pun akhirnya sampai di suatu padang gurun di Amerika Serikat. Yang pada saat itu Fox secara kebetulan bertemu dengan 2 orang bersaudara bernama Wright Brothers, alias Wright bersaudara saat masih menjadi tukang reparasi keliling. Yang perlu diketahui bahwa di dunia nyata Wright Brothers adalah penemu dan perancang pesawat terbang. Bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali menemukan pesawat terbang. Kabar tentang Fox yang mengelilingi dunia pun sudah sangat menyebar ke berbagai penjuru negeri. Dan banyak orang yang melakukan taruhan untuk keberhasilannya. Salah satunya adalah Wright Brothers bersaudara ini, di mana mereka memasang taruhan untuk Fox yang jika menang uangnya akan mereka pakai untuk membangun proyek ambisius, yaitu menciptakan mesin terbang, alias pesawat terbang pertama di dunia. Sehingga keduanya mempersilahkan Fox untuk memakai kereta kuda milik mereka dan melanjutkan perjalanannya. Hari ke-72 mereka akhirnya tiba di kota New York, yang di situ sudah banyak sekali orang menyambut dan ada satu polisi yang kebetulan ngefans sekali dengan Fox, sampai-sampai memberikan jalan alternatif untuk mereka bisa segera naik ke atas kapal. Dan ya, rupanya si polisi barusan adalah orang suruhan Jenderal Fang yang sengaja menjebak Jackie dan kawan-kawan agar masuk ke lokasi ini, di mana si Jenderal bermaksud untuk membunuh ketiganya sesuai perintah dari Lord Kevin, sehingga Jackie kembali harus mengeluarkan banyak keringat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Saat Fox dan Monique tinggal lari itulah, Fox yang sudah sadar jika persahabatan lebih penting dari kemenangan pun nekat kembali hanya untuk menolong Jackie, di mana niatnya ternyata tidak diimbangi dengan kapasitas yang mumpuni sehingga... Must be the 11th Tiger. Let's go. Setelah semua penjahat dan halang rintang sudah beres, kini mereka tinggal menunggu waktu untuk sampai di Inggris. Tetapi dengan kecepatan kapal yang hanya menggunakan angin sebagai tenaga geraknya, jelas Fox tidak akan berhasil sampai di Inggris tepat waktu. Sehingga dia pun mendapatkan ide brilian dengan akan membuat pesawat dari bahan-bahan yang ada di kapal ini. Kebetulan sang kapten juga ngefans, sekaligus ikut taruhan untuk kemenangan Fox, dan pasti mengizinkannya untuk membongkar sebagian dari kapal ini. Dengan menggabungkan sedikit informasi dari cetak biru yang diberikan oleh Wright bersaudara, Fox akan membuat pesawat terbang pertama di dunia dengan hanya menggunakan barang-barang yang ada di kapal ini. Karena pesawatnya tidak memiliki mesin seperti yang kita lihat sekarang, maka Fox menggunakan konsep ketepel untuk membuat pesawatnya terbang tinggi. Selanjutnya, Jackie akan berperan sebagai pengayuh baling-baling pendorong agar pesawatnya tetap stabil di udara. Ya, Fox berhasil terbang tinggi menuju tak terbatas dan melampauinya. Sementara si kapten dan kru kapal pun baru sadar jika mereka akan terjebak di lautan karena layar dan beberapa alat sudah dipakai untuk pembuatan pesawat. Jackie kembali harus menjadi ujung tombak saat beberapa tali putus yang membuat pesawatnya sedikit oleng, namun berhasil mendarat dengan selamat tepat di depan gedung Royal Academy.
not lose this wager! Semua orang menyambut gembira kedatangan Fox, terkecuali Lord Kevin yang langsung meneriaki mereka sebagai pencuri bank Inggris, di mana Samsul tiba-tiba muncul untuk klarifikasi sekaligus membongkar kejahatan Lord Kevin. Samsul dan beberapa anak buah pun akhirnya berani jujur dan buka mulut tentang apa saja kejahatan atasan mereka, sehingga Lord Kevin pun langsung berteriak mengatakan bahwa dialah yang berkuasa di tempat ini, sesumbar dengan mengatakan bahwa tak ada orang yang bisa melawannya. Dan tiba-tiba... The Queen! She's behind me, isn't she? Trading my arsenal for Buddhas. Arrest him! Get out of my way! Don't you know how I am? Setelah Lord Kevin ditangkap, sang ratu pun menyatakan bahwa Fox adalah ketua baru dari Royal Academy dan resmi menjadi pemenang dalam tantangan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Selain peduli, sang ratu rupanya ikut taruhan untuk kemenangan Fox, sehingga kalah atau menangnya Fox akan tetap berhasil dalam tantangan tersebut berkat sutradara. Go and win your bet. Shall we? Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.